Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 12, kita kembali lagi dalam kelas fisika. Pada pertemuan kita kali ini, Bapak akan membahas soal yang berhubungan dengan materi induksi magnet. Untuk itu, perhatikan penjelasan Bapak dalam video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa catat kembali semua penjelasan ini dalam kertas yang sudah diperintahkan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita mulai dari soal pertama. Sebuah kawat penghantar lurus panjang dialiri arus 2 ampere, ya. 20 ampere. Ini ampere, ya. Hitunglah besar induksi magnet pada titik P yang berjarak 5 cm dari kawat penghantar. Sekarang kita buat. Ini sebuah kawat penghantar lurus panjang. Kita buat hanya sepanjang ini. Yang penting di sini ada kata lurus panjang. Kalau dia pendek, lain lagi persamaannya nanti yang akan digunakan, ya. Ini arus kawat penghantar lurus panjang yang dialiri arus 20 ampere. Kemudian ada titik P yang berjarak 5 cm dari kawat. Kita buat di sini titik P. Dan jarak ini itu adalah 5 cm. Apakah yang titik ini bisa di sebelah kiri? Bisa, tidak ada masalah. Untuk soal ini Bapak buat di sebelah kanan. Pengaruhnya nanti kepada arah medan induksi magnet saja. Sebagaimana dalam aturan tangan kanan dalam induksi magnet, ya, bisa anggap ini yang arah arus atau I, yaitu jempol. Kemudian 4 jari melingkar itu adalah arah medan magnet. Kalau seperti ini, kalau Ananda letakkan tangan atau jarinya di layar, yang kawat ini adalah arus, kemudian yang 4 jari lainnya menuju menekan titik P ini, maka yang 4 jari tadi akan masuk ke dalam bidang atau masuk ke dalam layar. Maka ketika arah medan magnet ini masuk ke dalam layar, maka di sini akan bertanda X dan di sini bertanda titik, ya. Titik X ini apa? Masuk ke dalam bidang arah medan magnet, ya. Jadi pertama yang bisa kita dapatkan informasinya adalah arah medan magnet pada titik P adalah masuk bidang. Kemudian informasi kedua baru permintaan dari soal, besar induksi magnet pada titik P, nilainya berapa? Untuk mencari nilai induksi magnet, butuhkan mu0, yaitu permeabilitas ruang hampa. Kemudian ini I, kuat arus, per 2pi A. A ini adalah jarak titik P ke kawat ini, yaitu 5 cm. Kemudian A nya 5 cm, ini kita konversi dulu ke dalam satuan meter, ya. Maka induksi magnet pada titik P, nilai ini tetap, yaitu sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7. I nilainya 20 ampere per 2pi. A nilainya 5 kali 10 pangkat min 2. Ini dengan ini 2, ini dengan ini 10 min 5. Ini dengan ini 4. Ya, dengan ini 4, maka 2 kali 4 8, tinggal di atas 8 kali 10 pangkat min 5 dengan satuan T. Apa itu T? Tesla, ya. Soal yang kedua. 2 kawat sejajar terpisah sejauh 40 cm. Masing-masing kawat dialiri arus listrik yang berlawanan arah.
Jika titik P berada pada jarak 5 cm dari kawat pertama, tentukan perbandingan kuat arus yang dikenai kawat pertama dan kedua agar titik P tidak mengalami medan magnet. Ya. Informasi pertama yang perlu Ananda perhatikan, bila arus searah, ya, arus searah ini arus dari dua kawat ini searah, maka letak titik P berada di antara kedua kawat. Biasanya kawat pertama I1 dan kawat kedua I2, ya. Contohnya seperti ini. Ini searah namanya, kuat arusnya. Ini I1, ini I2. Atau sama-sama ke bawah, ya. Ini I1, ini I2. Maka letak titik P berada di antara ini. Di antara I1 dan I2. Bukan di tengah, di antara, ya. Yang kedua, bila arah arus berlawanan, maka letak titik P berada di luar kawat. Dengan nilai kuat arus listrik yang lebih kecil. Kalau kuat arusnya berlawanan, berarti yang satu ke atas, yang satu ke bawah, ya. Ini I1, ini I2. Dan letak titik P nanti bisa di sebelah kiri ini atau bisa di sebelah kanan I2. Yang penting di dekat nilai kuat arus yang lebih kecil nilainya. Atau I1-nya ke bawah, I2-nya yang ke atas. Sekarang untuk menyelesaikan soal ini, di sini dikatakan arus listrik yang berlawanan arah, ya. Pasti kita ambil poin yang nomor 2. Titik P berada pada jarak 5 cm dari kawat pertama. Di sini sudah dijelaskan 5 cm dari kawat pertama. Berarti kita buat ini kawat pertama, ini kawat kedua. Yang kawat pertama kita buat arahnya ke atas, yang kawat kedua kita buat arahnya ke bawah. I1, sini I2. Dan di sini ada titik P. Nah, 5 cm. Ya. Ini 5 cm. Dan di jarak antara kedua kawat ini dia. Dua kawat saja terpisah. Ini 40 cm. Nah, sekarang karena titik P ada di sebelah kiri, maka di sini akan ada nilai B1 dan B2. Kalau sebelumnya tadi ada 1B saja, karena hanya dipengaruhi oleh satu kuat arus dari sebuah kawat. Sekarang ada dua buah kawat. Sekarang untuk I1 kita menggunakan lagi aturan tangan kanan. Titiknya di sebelah kiri, gunakan jempol Ananda yang searah dengan kuat arus ini, maka nanti arah kuat medan akan keluar dari bidang, ya. Jari 4 jari Ananda itu akan keluar dari layar ini, ya. Maka bisa kita buat untuk arah I1 yang arahnya ke atas,
Ini I1, kuat medannya keluar dari bidang dengan tanda titik. Sedangkan I2 dengan titik ini, nanti arah kuat medannya akan masuk ke titik ini, ya, akan masuk ke titik ini. Maka yang I2, karena dia masuk, maka tandanya di sini adalah silang. Untuk yang bertanda silang, nilai B2-nya positif, ya. Sedangkan untuk B1 itu nanti nilainya negatif karena dia keluar dari bidang, ya, keluar dari titik ini. Maka dengan demikian BP sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena tidak mengalami medan magnet, ya. BP sama dengan 0. Maka ya, ini penjelasannya. Nilai BP sama dengan, lihat ini yang positif, B2 dikurang B1, ya. Karena nilai BP sama dengan 0, artinya tidak mengalami medan magnet atau medan magnetnya bernilai 0. Nah, ini kita lanjutkan, B2 kurang B1. Ini kita pindah, maka B1 sama dengan B2. B1 nilainya sebesar mu0 I1 per 2 pi A1. Akan B2 mu0 I2 per 2 pi A2. Sekarang yang diminta adalah perbandingan kuat arus yang dikenai kawat pertama dan kawat kedua. I1 dibanding I2 nilainya berapa? Ini pertanyaannya. Karena ini dipisahkan tanda sama dengan, ini bisa kita coret, ini bisa kita coret, ya. Nah, tinggallah I1 per A1 sama dengan I2 per A2. Sekarang kita susun sama-sama I, ya. Maka di sini bisa kita tulis I1 per I2, di atas di sini A1 per A2. Karena nilai ini yang diminta, kita tulis lagi I2 per I1. A1 mana? Berarti jarak titik P ke kawat 1, ya, yaitu 5 cm. Yang A2 ini adalah jarak titik P ke kawat 2, ya. Berarti 5 ditambah 40, berarti 45. Maka nilai I1 per I2 nilainya adalah 1:9, ya. Sekarang soal yang ketiga. Sebuah kawat berbentuk lingkaran terdiri dari 20 lilitan. Jari-jari lingkaran 10 cm. Agar induksi magnetik di pusat lingkaran 4pi kali 10 pangkat min 3 Tesla, hitunglah besar arus listrik yang mengalir. Di sini ada perbedaan dalam menggunakan aturan tangan kanan. Perbedaannya apa? Untuk jempol itu adalah arah medan magnet, sedangkan 4 jari yang melingkar itu adalah kuat arus listrik, ya. Kawat tadi bisa berbentuk lingkaran penuh seperti ini, mana di sini ada titik dan arusnya nanti melingkar, ya. Bisa searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam. Kalau seperti ini, Anda bayangkan 4 jari ini adalah yang lingkaran ini, ya. Jempol adalah arah medan, maka arah jempol nanti akan menembus bidang ini, artinya masuk ke bidang, ya. Kalau kita buat arahnya berlawanan, maka nanti arah induksi magnetnya akan keluar dari bidang ini, ya. Seandainya ini titik P dan ini berjarak A atau jari-jarinya, maka nilai induksi magnetik di pusat lingkaran itu sebesar BP sama dengan mu0 I per 2A, ya. Nah, seandainya lingkaran ini terdiri dari banyak lilitan, ya, lingkaran dengan banyak lilitan atau N, maka nilai induksi magnetik yang di pusatnya, ya, tetap di pusat lingkaran bernilai mu0 I
dikali N per 2A. A ini adalah jarak titik P ke lingkaran atau jari-jarinya. Yang kedua, bisa gambarnya seperti ini. Ya. Ini adalah arus. Juga bisa ke sini, nah, ya. Juga bisa arahnya berbalik. Ini arah I ya. Ini arah I, ini arah I. Dan ada titik di sini. Apa perbedaan ini dengan ini? Ini lingkarannya penuh, ya. Lingkarannya penuh, sedangkan ini setengahnya, dia setengah lingkaran. Kalau dia setengah lingkaran, untuk mencari berapakah induksi magnet di titik P ini, maka dibuatlah alfa per 360 dikali mu 0 I per 2A. Alfa ini apa? Menyatakan berapa sudut yang dibentuk oleh lingkaran ini. Kalau seperti ini berarti setengah dari lingkaran, berarti 180 per 360 ya. Kalau ini kan sebenarnya 360 per 360, makanya di sini tidak dituliskan ya. Nah, sudut ini bisa beragam-agam ya. Tidak harus 190, kadang bisa 270, kadang bisa juga 90. Tergantung dari soal yang diberikan. Nah, sekarang karena soal meminta induksi magnet yang ada di pusat lingkaran, maka kita gunakan persamaan yang pertama ya. Sebuah kawat berbentuk lingkaran terdiri dari 20 lilitan, N-nya 20, jari-jari 10 cm atau 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian induksi magnet di pusat lingkaran, berarti sudah langsung nilai B-nya 4pi kali 10 min 3 Tesla. Hitunglah besar kuat arus. Nah, sekarang I yang ditanya. BP sama dengan mu 0 I dikali N per 2A. Ini nilainya 4pi kali 10 pangkat min 3. Mu 0 nilainya tetap 4pi kali 10 pangkat min 7. Nilai I yang ditanya banyak lilitan 20 per 2A. Jari-jarinya 10 cm, 10 kali 10 pangkat min 2. Sekarang ini kita coret, ini kita coret, ini dengan ini kita coret. Tinggallah ini kita kali ke samping, berarti 10 pangkat min 5, ini 10 pangkat min 7 dikali I. Maka I sama dengan 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 7. Tinggallah 10 pangkat min 2 ampere. Atau kalau tidak ada seperti ini, nilainya biasanya digunakan dalam satuan miliampere, artinya dikali 1000 ya, dikali 1000 berarti 10 miliampere. Soal keempat, solenoida. Solenoida ini adalah kawat panjang yang berputar atau yang berbentuk lingkaran ya. Besar induksi di salah satu ujung solenoida panjangnya 20 cm. Nilainya adalah 12pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Bila banyak lilitan 100, hitunglah kuat arus yang mengalir di solenoida dan induksi magnet di tengah-tengah solenoida. Hal pertama yang harus diketahui untuk mencari induksi magnet pada pusat solenoida, nilainya sebesar mu 0 dikali I dikali N per L ya. Mana L ini adalah panjang solenoida. Jika ditanya berapakah induksi magnet di ujung dari solenoida ya, berarti mu 0 dikali I dikali N per 2L ya. L-nya masih sama. L di sini adalah panjang solenoida. Sekarang kita hitung yang pertama. Kuat arus yang mengalir di solenoida. Berarti di sini induksi magnetnya berada di salah satu ujung. Kita gunakan persamaan yang kedua dulu. B ujung sama dengan mu 0 I dikali N per 2L
Ini nilainya 12pi dikali 10 pangkat min 5. Ini nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7. I yang ditanya ini nilainya 100 per 2L. L-nya 20 cm, maka ini menjadi 20 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Ini dengan ini 3. Apa lagi? Ini dengan ini 10 min 5. Ini dengan ini habis. Nah, sekarang kita pindahkan ini ke sebelah ya. 3 dikali 2 dikali 20 sama dengan I dikali 100. Ini dengan ini 5. Ya. Berarti 6 sama dengan 5i. KI sama dengan 6 per 5 ampere atau 1,2. Setelah I kita dapat, kita hitung yang B. Yang B induksi magnet di tengah-tengah solenoida. Berarti kita gunakan yang pertama. B pusat mu 0I dikali N per L ya. B pusat ini tidak ada yang salah ya. 5 kalian habis. Ini 4pi kali 10 pangkat min 7. I nya 6 per 5 kali N. N nya 100 per L. L nya 20 kali 10 pangkat min 2. Ini dengan ini 20. Ini dengan ini habis. 4 kali 6 24 pi dikali 10 pangkat min 7. Ini pindah ke atas. Berarti induksi magnet di pusat solenoida adalah 24 pi dikali 10 pangkat min 5 T. Soal terakhir, toroida. Jadi toroida ini adalah solenoida yang diputar, artinya dilekukkan nah ya, hingga berbentuk lingkaran. Kalau tadi kan solenoidanya panjang, yang panjang ini dibentuk seperti lingkaran. Itu yang kita sebut sebagai toroida. Sebuah toroida memiliki 200 lilitan ya, 200 lilitan. Kemudian toroida dilalui arus sebesar 5 ampere. Hitunglah kuat medan magnet pada pusat toroida dengan diameter 10 cm. Maka jari-jarinya 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 5 min 2 meter. Untuk mencari induksi magnet atau kuat medan magnet pada pusat toroida, nilainya sebesar mu 0 dikali I dikali N per 2R. R di sini adalah jari-jari. 4pi kali 10 pangkat min 7. I nilainya 5 ampere. N 200. 2 dikali R nya 5 kali 10 pangkat min 2. Habis. Ini dengan ini 100. Nah, maka kita susun di atas lagi. 4pi kali 10 pangkat min 7. Ini pindah pangkat 2. 100 ini kita jadikan 10 pangkat 2. Ini min 7 tambah 4 berarti min 3 Tesla. Nah, selesai. Alhamdulillah kita sudah sampai di soal terakhir. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan di awal video sampai akhir ini bermanfaat bagi Anda untuk melaksanakan ujian nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.